kasih. Ada Bu. Militandia. Ada Bu. Baik. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Baik, terima kasih. Jadi pada kegiatan hari ini kita masih tentang interaksi sosial dan kelembagaan masyarakat. Itu di bab 2. Jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang interaksi sosial. Nah, sekarang kita masuk di faktor pendorong interaksi sosial. Siapa yang masih ingat apa itu interaksi sosial? Ya, silakan, Alin. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan kelompok maupun antara kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, itu merupakan pengertian dari interaksi sosial. Bahwa interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, dan hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Sekarang masuk di poin kedua tentang faktor pendorong interaksi sosial. Jadi pada kegiatan ini tugas kita untuk mendiskusikan tentang faktor pendorong interaksi sosial. Jadi tugasnya yang pertama, kegiatan yang pertama itu kalian mengamati gambar yang ada pada buku pelajaran dan juga pada gambar yang sudah diberikan tadi. Amati dengan gambar tersebut. Sudah? Sudah. Yang kedua, kalian merumuskan pertanyaan tentang gambar yang telah diamati. Jadi masing-masing kelompok atau perwakilan dari kelompok menuliskan pertanyaannya di papan tulis. Merumuskan pertanyaan. Ya, silakan. Saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk menuliskan pertanyaan di depan. Silakan. Sekarang saya minta kelompok 2. Contoh nomor 6 adalah apa alasannya seorang dokter merawat orang sakit. Sekarang saya minta kelompok 3. Silakan. Ya. Nomor 3, faktor pendorong apakah yang dilakukan seorang anak kecil yang ditunjukkan pada gambar nomor 2 tersebut? Jelaskan. Sekarang dari kelompok 4. Nomor 4, berilah contoh dari dampak positif dan negatif dari faktor imitasi seperti soal yang ada di depan secara berkelompok. Nanti hasil diskusinya dipresentasikan di depan. Ya, silakan. Masing kelompok untuk melakukan presentasi hasil diskusinya di depan. Saya minta kelompok 1. Selamat siang teman-teman. Siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kelompok kami. Dari tempat ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami kepada teman saya silakan untuk membaca. Mengapa pada contoh nomor 5 seorang guru ingin mengajar muridnya? Jawabannya, karena ini bersifat motivasi dan interaksi sosial. Karena mungkin seorang guru melakukan tindakan menunjukkan dan memberikan dorongan maupun semangat agar seorang murid mampu memperbaiki kualitas hidupnya. Contohnya, motivasi dari seorang guru ingin mencobai siswa
selalu giat dalam belajar. Nomor 2. Pada contoh nomor 6 adalah apa alasannya seorang ukir merawat orang sakit? Jawabannya, karena ada orang yang sakit yang ingin sembuh dari penyakitnya, dan dia percaya bahwa jika diperiksa oleh dokter, penyakitnya akan sembuh. Dan ini merupakan contoh dari sugesti. Nomor 3. Faktor pendorong apakah yang dilakukan seorang anak kecil yang ditunjukkan pada nomor 2 tersebut? Jelaskan. Jawabannya, faktor pendorong yang dilakukan oleh anak kecil yang ditunjukkan pada nomor 2 adalah faktor empati, yang dimana lebih cenderung kepada sikap yang baik, cenderung pada perbuatan yang baik, karena rasa ingin mengalami hal yang dialami oleh orang lain. Nomor 4. Berilah contoh dari dampak positif dan negatif faktor imitasi seperti pada gambar pada nomor 3. Jawabannya, dampak positif pada gambar nomor 3 yaitu jika perbuatan ayahnya baik, maka anaknya akan meniru dengan baik. Misalkan, anaknya membaca Quran, walaupun dia tidak mengerti apa-apa. Dampak negatif dari anak kecil itu adalah ia terlalu memaksakan kemampuan berpikir dan pola membaca, walaupun sebenarnya dia belum mengerti apa-apa. Teman-teman, apakah ada pertanyaan atau sanggahan? Silakan yang mau bertanya. Silakan berdiri. Imitasi pada nomor 3 adalah faktor meniru, bagaimana seorang anak kecil meniru perbuatan ayahnya yang sedang membaca Quran. Teman-teman kelompok 2, apakah rasa puas dengan jawaban kami? Sekarang kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Dari tempat ini kami mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman saya persilakan. Mengapa pada contoh nomor 5 seorang guru ingin mengajar dan mendidik murid-muridnya? Jawabannya, karena itu adalah salah satu tugas seorang guru untuk mendidik atau membina seorang murid-muridnya. Pendorong apakah yang dilakukan seorang anak kecil yang ditunjukkan pada nomor 2 tersebut? Jelaskan. Yaitu faktor empati. Karena faktor empati menunjukkan keinginan membantu orang lain sesuai dengan kemampuannya. Berilah contoh dari dampak positif dan negatif dari faktor imitasi seperti pada gambar nomor 3. Jawabannya, contoh dari dampak positif yaitu seorang anak meniru ayahnya yang sedang membaca Quran. Sedangkan contoh dari dampak negatif yaitu ayahnya sedang minum alkohol dan anaknya meniru ayahnya yang sedang minum alkohol, dan itu yang menjadi dampak negatif. Teman, mungkin ada yang mau bertanya kepada kelompok kami? Ada. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Jika jawaban dari teman kelompok 3, jawaban nomor 1, mengapa pada contoh nomor 5 seorang guru ingin mengajar dan mendidik murid-muridnya? Misalnya seorang guru itu mengajar atau menerangkan kepada muridnya suatu mata pelajaran, dan muridnya pasti berinteraksi dengan gurunya. Kelompok 1 apakah puas dengan jawaban kami? Baik. Kelompok 1 apakah sudah puas dengan jawaban kami? Baik, masih ada pertanyaan? Kalau begitu, mari kita berikan aplaus. Terima kasih kalian sudah menampilkan yang terbaik pada hari ini, di mana kalian sudah melakukan diskusi kelompok dan sudah mempresentasikan di depan kelas. Jadi pada tahap ini kita secara bersama-sama akan menyimpulkan interaksi sosial. Di sini seperti yang ada di gambar ini. Di sini faktor pendorong interaksi sosialnya apa? Ada berapa kira-kira? Dari ke-6 faktor pendorong interaksi sosial ini yang menyebabkan kita saling berbicara atau saling berinteraksi, seperti saling menolong, saling mengidolakan, motivasi antara satu dengan yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah faktor pendorong interaksi sosial. Bahwa kita sudah melakukan ini di masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tugas untuk dilakukan di rumah yaitu membaca buku halaman 82
tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Ulang, kita harus berdoa terlebih dahulu. Ya. Saya minta kesediaan yang